Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mencerdaskan kembali bagaimana para ustadz ini, oknum ustadz ini, mulai dari ustadz dan juga mualaf yang langsung menjadi ustadz, menunjukkan kebotolan mereka ketika mereka hendak membahas Injil, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Injil itu adalah Quran sendiri. Hal ini bukan malah dikoreksi oleh para cendekiawan muslim, tapi juga banyak yang mungkin mendukung. Dan ada seorang ustadz kiai yang memberantas kebotolan yang mereka pertontonkan. Entah apa tujuannya, tapi justru mereka dihajar oleh kiai ini dari argumentasinya. Mari kita lihat dan kita berikan tanggapannya, teman-teman. Ini dia videonya. Ada kaltanya wassalat itu bahaya, Pak. Bukan hal yang sepele. Kalau salatul wusta berarti beda. Kalau di Allah disebut wassalatul wusta wa salatul asr, berarti salatul wusta itu bukan salatul asr. Berarti beda maknanya. Berarti ada salat yang bukan salatul asr. Paham nggak? Allah itu sangat memilih kata-katanya, nggak sembarangan. Betul nggak? Di saat saya ketemu riwayat dari disahihkan, ada salatul asri, tapi di Al-Quran yang di tengah muslimin dibilang salatul asri dihapus. Oh, ini kenapa kok beda ini? Kok salatul asri kenapa dihapus? Atau benar ada riwayat ini? Jadi ada masalah di situ. Apakah Al-Quran yang nambah kita tidak sempurna, diutik-utik, mengalami perubahan manusia? Apakah ini riwayatnya itu falso, dan Bukhari dan Muslim itu falso, sengaja membuat riwayat itu untuk menghancurkan Islam Al-Quran? Jadi harus ada pertanyaan di situ. Boleh saya jawab, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tapi tolong saya jangan di-mute dan jangan disela. Saya membaca referensi. Jadi yang seperti Bang Majid itu sampaikan cuma hanya satu ini. Saya punya puluhan ini. Misalnya ini Mushaf Aisyah kan. Mushaf Aisyah ada tambahan wassalatul asr. Ada juga tambahan di dalam An-Nisa 117 itu khotobu jahannama. Padahal yang di mushaf kita hasobu jahannama. Itu kan. Jadi juga di dalam, sebentar saya baca dalil ini, kalau perlu saya foto. Di dalam An-Nur 15 tertulis iztaliqunahu, padahal yang di Quran kita iztalaqaunahu, itu kan. Ada di Al-Mu'minun 60 itu tertulis. Di mushaf Aisyah yang sama ini tertulis ya'tunah, padahal di mushaf kita adalah yu'tunah. Nah, juga di dalam Al-Ahzab 56 ada wasallimu alaihi sallu amanul ladina wa alal ladina yusalluna sawfu al-awwal. Itu apa tambahannya kan, yang benar itu wasallimu alaihi sallu amanu al-ladina dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk dari perbedaan teks, makna dari apa namanya, kiro sab'ah dan kiro asro. Ini bukan menurut saya, menurut Profesor Doktor ini, siapa ini. Dan itu ternyata semuanya itu sanadnya sah, baik yang Imam 7 atau Imam 10. Jadi enggak apa, semuanya berdasarkan dari baginda Nabi. Begitu Bang Majid. Saya jadi Al-Quran itu sebentar. Ini sebentar. Berarti ini yang firman Tuhan yang mana yang benar? Yang ada salatul asri, atau yang tidak salatul asri? Benar semua, karena sanadnya dari semua. Ini kalimat hilang, Mbak Romli. Kamu menyadar diri nggak sih? Loh, kamu yang nggak paham tentang kiro asabah dan kiro asro. Itu kiro asabah apa? Saya bahas ini riwayat cuma satu ini. Ada ayat yang menyatakan ini ada salatul asri di mushaf kita. Kalau kita buka mushaf kita ini sekarang, tidak ada salatul asri. Ada satu hilang, kalimat yang penting hilang. Kamu menyadar diri nggak bilang qiraatus sab'ah? Kamu saya bilang kitab yang kamu baca itu hanya sebagian. Saya bacanya tadi banyak. Dalam mushaf itu, dalam mushaf. Siapa yang naikin ini? Siapa yang naikin dia? Moderator pastinya tuh. Siapa yang moderator naikin dia? Aku kan ini nggak nyadar diri. Dibilang ini ada ayat yang hilang, ada kalimat yang hilang dalam Al-Quran. Kita ini orang beriman kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fih. Yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten gitu.
Nggak mungkin dirubah kalimatnya. Telah Jibril turun, terus turun itu ayatnya diganti-ganti. Satu huruf dari Al-Quran itu terjaga. Karena kalau satu huruf dirubah, jadi makna satu ayat itu dirubah. Gak mungkin Allah bilang dalam satu ayat wasalatul wusta wasalatul asri, di dalam satu ayat yang lain dihapus salatul asri. Berarti firman Tuhan kamu itu nggak konsisten. Orang doktor dia lagi operasi pasiennya, dia harus sangat detail karena satu salah aja bisa membahayakan orang yang lagi dioperasi. Bagaimana Tuhan menampilkan firman-Nya? Kacau ini. Qiraatu sab'ah. Kita faham ini masalah dialek bahasa. Kalau masalah dialek bahasa, masalah kayak wadduha dibacanya wadduhe, kita faham itu. Tapi nggak menghilangkan kalimatnya. Coba dilihat lagi tafsirnya, Bang. Nggak menghilangkan kalimatnya, tapi ini kalimatnya menghilang. Jadi mana ayatnya itu berubah. Jadi mana ayat? Assalamualaikum. Ini kayaknya perlu disudahi aja ya. Sebentar Bang Faisal Han, terakhir. Jadi Bang Majid itu jangan memaksakan dengan satu hadis saja tanpa memahami mustalahul hadis, terutama berkaitan dengan ini mushaf Aisyah. Dalam mushaf Aisyah itu tidak hanya Bang Majid cuma satu ayat itu, banyak ini puluhan ayat saya lebih lengkap. Itu semuanya sanadnya bersambung kepada baginda Nabi. Baik yang aku nggak mau tahu, Pak. Saya mau tahu ini Al-Quran dijaga sama Allah atau tidak. Lo dijaga kok ada kalimat yang hilang. Loh, itu adalah qiraat sab'ah, sanadnya semua dari Rasulullah. Nggak bisa, Pak. Nggak seanak Anda itu qiraat sab'ah menghilangkan kalimat. Loh, kalau ini itu hadis dari baginda Nabi. Ini ya. Ini orang begini ya. Katanya ini. Katanya satu orang. Aduh, si Fanan ini. Gak paham kamu qiraat sab'ah memaksakan satu qiraat sab'ah tidak menghilangkan kalimat Bahrumli. Karena apa? Karena kalian bilang di dalam Al-Quran itu kalau kita baca satu huruf kita dapat pahala. Kenapa orang-orang kok ayatnya di situ kurang hurufnya, kurang kalimatnya, berarti kurang pahala. Berarti Tuhan kamu itu nggak konsisten menurunkan firman Allah. Berarti ada 7 Quran kita ini, bukan Quran 1. Berarti ada 7 Quran kita ini, bukan Quran. Bang Romli, berarti kita ini punya 7 Quran ya? Jangan begitu, berarti orang Muslim itu, berarti orang Muslim. Sebentar. Itu saya baru dengar ya. Sebentar. Saya tanya pada kamu baca kitab qiraat sab'ah itu mana kitabnya? Jadi qiraat sab'ah itu semuanya ada perbedaan teks dan makna. Iya, berarti ada 7 Quran orang Muslim ya. Berarti dengar baik-baik ini. Berarti Al-Quran. Berarti orang Muslim ini, kata Pak Romli, kita ini orang Muslim punya 7 Qurannya. Jangan kaget. 7 Quran diturunkan dalam 7 huruf. Iya, kalau isinya beda berarti 7 Quran. Karena beda-beda isinya, Bang. Kamu nyadar diri apa yang kamu ucapkan. Kalau begitu caranya. Tuh apa kira Bang kalau isinya hilang? Loh, itu semuanya sanadnya dari baginda Nabi. Apa sanad-sanadnya? Berarti kita ini punya 7 Quran, bukan Quran 1. Kalau Quran 1 berarti isinya dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu harusnya 1, bacaannya 1. Bukan Quran di sini ada kalimat, di situ dihilangkan kalimat. Itu bukan bacaannya, itu kalimat yang hilang. Berarti kita ini umat muslimin punya 7 Quran, bukan 1 Quran. Nyadar diri nggak kalian? Aduh Fanan, jangan begitu loh Fanan. Aduh, kamu tuh kacau nih Fanan juga. Majid, kamu ini kalau bicara tentang qiraat sab'ah atau qiraat asyraf pakai kitab, jangan ngarang. Jadi, baik itu dalam mushaf Fatimah ada tambahan sholatul asr, ada tambahan khotobu ditulis asobu itu, ada tambahan dan lain-lain. Itu semuanya benar. Bukan berarti Al-Qur'an. Ya. Quran itu Muslim punya 7 Quran, benar. Ada 1 Quran, ada salat asar, 1 Quran yang lain tidak ada salat asar. Jadi orang yang pegang Al-Quran yang ada salat asarnya, mereka memahami salatul wusta itu bukan salat asar.
Tapi kalau orang yang ada Qurannya ada salatul asar, gak ada salatul asar, mereka pahami salatul wusta itu salat asar. Berarti Tuhan itu sengaja membuat ini umatnya bingung. Mana firmannya yang asli, yang ada salat asarnya atau yang tidak salat asarnya? Itu akhirnya dibilang itu qiraat sab'ah. Qiraat itu kalau apa yang harus dibedakan itu adalah bacaannya, cara bacaannya. Kayak misalnya ada qiraat misalnya wadduha, dibacaannya wadduhe. Itu nggak rubah kalimat, nggak menghilang kalimat. Kita faham orang Arab itu nggak apa-apa dialek bahasa. Tapi kalau sampai kalimat hilang di dalam satu ayat, oh ini harus pertanyaan besar ini. Firman Tuhan yang mana yang asli, yang ada salat asar, atau yang tidak ada salat asar? Karena nggak mungkin Tuhan menurunkan firman-Nya dengan kalimat-kalimat yang berlebihan atau berkurang. Kalau Allah membilang ada salat asar, berarti ada artinya salat asar itu apa, dan itu salat wusta apa. Terus Bang Majid ngimanin yang mana sih? Iya Bang Majid itu pakai Al-Quran yang mana ini? Aku nggak imani riwayat itu, Pak. Riwayat itu sampah, Pak. Kitab Bukhari itu sampah, makanya saya imani Al-Quran. Berarti Mushaf Utsmani yang Bang Majid terima sekarang juga sampah dong? Oh enggak, saya tahu itu Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya, bukan dijaga oleh Bukhari. Yang sampai ke kita kan itu Mushaf Utsmani. Iya itu, dan sampai ke kita itu yang kita baca sekarang Mushaf Hafiz itu 100% benar dari Allah dijaga. Tapi riwayat-riwayat Bukhari yang kafir itu yang membuat orang kita ini merasa tertuduhan atas Al-Quran itu mengalami keberubahan. Kok mengkafirkan Imam Bukhari Bang Majid sih? Iya kafir dia. Astagfirullahaladzim. Dia membilang Al-Quran berubah kok. Aduh. Kafir Al-Quran. Orang yang mengimani Al-Quran itu berubah berarti kafir dia. Kenapa emang? Gak boleh takfir itu, gak boleh Bang Majid. Oh, boleh, itu orang meragukan Al-Quran kok. Bukan meragukan Al-Quran, Imam Bukhari itu kan hanya menukil riwayat-riwayat. Iya, tapi kan dia itu orang Muslim, dia baca Al-Quran enggak? Dia bilang zalikal kitabu la raiba fihi la ya'tihi al-haqqu wal batilu min baini yadayhi muhaiminan. Dia baca enggak ayat-ayat Al-Quran itu? Iya, tapi kan itu bukan pendapatnya Imam Bukhari sendiri. Dia hanya menukil. Sekarang aku tanya sama Pak Jack Sufi. Aku datang ke Pak Jack Sufi. Pak Jack Sufi, saya ragukan Al-Quran, pernah mengalami perubahan. Di sini ada ayat wal asri, di situ nggak ada. Langsung Pak Jack Sufi bilang sama saya, Majid kamu kafir, meragukan sahihnya Al-Quran. Langsung kan akan begitu kalau orang konsisten, kalau orang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitabnya suci yang terjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Iya, kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari itu kan masalah sholatul asri kan, sholatul wusta kan. Bentar ya. Ayo Majid, kalau orang-orang Maroko itu pakai hafiz apa bukan? Macam-macam Pak, macam-macam, ada yang ini, nggak tahu saya. Ya sama aja kan. Nah, berarti itu apa kafir semua orang Maroko itu? Saya nggak menyalahkan orang Maroko, saya menyalahkan orang yang meriwayat itu. Loh? Ya substansinya itu yang yang digugat oleh Bang Majid itu adalah riwayat itu tadi. Ya begini ya, kalau kita mau subjektif, Al-Quran yang kita baca itu juga hasil dari riwayat. Itu juga kita harus akui, gitu loh maksud saya. Betul. Kita tolak tidak apa-apa, kita tolak itu tidak apa-apa, punya waras itu kita tolak tidak apa-apa. Tapi kita juga harus mengakui bahwa Quran yang sering kita baca itu juga hasil. Orang yang meragukan Al-Quran jangan naik di komen saya, itu musyrik. Orang yang menyamakan Al-Quran sebentar. Orang yang menyamakan Al-Quran sama riwayat manusia itu musyrik, jangan naik di komen saya. Komen saya itu orang yang tauhidnya murni kepada Allah dan iman kepada Al-Quran itu. Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan sama manusia, nggak sampai ke kita, saya yakin 100%. Tapi inna alaina jama'ahu wa bayanahu wa qur'anahu. Jadi Al-Quran itu kitab yang suci, yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diserahkan ke manusia. Bang Majid ikutin yang mana di antara 7 bacaan yang diperselisihkan itu? Hafs. Ya hafs berarti kan masih banyak yang menolak juga kan? Nggak ada yang menolak hafs. Dan itu bisa dikaji Pak Jack Sufi secara ilmiah, secara bahasa, secara apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan." 1300 tahun
orang kafir mencoba menguji Al-Quran dari segi bahasa, dari segi apapun, kalau mereka ketemu celaka di dalam riwayat Hafiz, langsung akan bilang, oh ini kalian itu Al-Quran sendiri yang melawan ketuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran sendiri. Tolong dijelasin Pak Al-Kamus apa maksud saya. Iya, memang gini, maksudnya gini juga, bahwa di Al-Quran juga kan sudah dijelaskan begini Bang Majid. Fabadal lazina zolamu qaulan ghairul lazi kilalahum. Panzalna zolamu ridan minas sama'i bima kanu yafsukun. Jadi itu sudah diberitakan juga ada hal-hal yang seperti demikian. Tetapi bukan artinya Al-Qur'annya yang dirubah, tetapi qaulan ghairul lazi. Jadi bicara kaulan ghairul lazi. Jadi memang Quran juga sudah menjelaskan kondisi itu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita mengkaji lebih dalam seperti yang mungkin dilakukan Bang Majid gitu ya, nanti akan menjadikan satu perspektif terhadap kita gitu ya, tetapi dengan penyampaian yang arif gitu, yang bijak saja, maksudnya begitu Bang Majid gitu. Pasti di antara kita pasti ada perbedaan mengenai persoalan pemahaman, tetapi pada kondisi-kondisi yang tadi itu memang sudah dijelaskan juga di dalam Quran itu gitu loh. Jadi kalau saya kembali kepada Kaidatul Quran yang di surat 114, Al-An'am 114, 115 dan 116 gitu. Itu menjadi clear nanti pada persoalan-persoalan ini gitu. Sebetulnya itu saja. Kan masing-masing kita ini juga kan berbeda-beda dalam memahaminya, makanya muncul mazhab-mazhab begitu Bang Majid. Oh jadi kalau itu Muslim boleh meragukan Al-Qurannya tuh Pak Al-Kamus? Oh, kalau saya tidak dalam posisi itu, saya sangat yakin karena ini al-haqqu min rabbika wa la takun minal mumtarin, itu kan clear. Itu aja saya yang kejar. Iya. Itu kan jelas itu. Kalau misalnya kalau kita ambil riwayat ini, berarti apa bedanya kita sama orang-orang yang kita tuduh kitabnya mereka ditahrif, sedangkan kitabnya kita ditahrif juga dengan menghapuskan ayat, menambahkan kalimat, mengkurangkan kalimat, dan mengkurangi melebihi itu ternaruh banget dalam makna ayatnya Pak. Ini kalau ada salat al-asri, berarti ada maksud Allah dalam salatul wusta itu, yang kita harus pahami apa maksud salatul wusta. Iya. Itu paham nggak maksud saya? Karena Allah nggak mungkin menaruh kalimat itu tidak ada maknanya, pasti ada maknanya. Yakin saya 100%. Betul nggak Pak? Sepakat nggak? Iya sepakat. Nanti kan seperti yang dilakukan oleh metode Bang Majid, siakul ayat, maka kita jadi tadi sama Bang Romli. Orang dia bilang Baromli, orang tasyayyu itu dia itu meragukan Al-Quran. Saya juga bilang, bukan orang Syiah, setiap orang manusia yang mengaku dirinya Muslim, dia meragukan satu huruf rubah dari Al-Quran itu kafir, saya mengatakan. Kafir dia. Mau Bukhari, mau Muslim, mau ulama apapun, saya mengatakan dia kafir. Kalau ada satu tuduhan terhadap Al-Quran, Al-Quran bernama merubah satu huruf, jangan satu kalimat, satu huruf aja, saya bilang dia kafir. Ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bang Majid. Cuman Ustadz Jack Supi aja ini yang nggak sepakat. Sepakat apa aku? Apa yang harus disepakati? Nggak jelas semua. Tadi saya dengar Ustadz Romli itu membenarkan semua riwayat Bang Majid. Dia tidak menolak salah satunya gitu loh. Karena ada jalurnya semua. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Saya dengar tadi. Halo? Iya tadi saya dengar Ustaz Syarul Ramli itu dia membenarkan semua riwayat itu. Jadi nggak menolak salah satunya. Berarti masa dihukumin kafir? Kalau yang mengimani Al-Quran itu punya perubahan dan ada kalimat yang hilang, itu kafir Pak. Kafir menurut saya. Berdasarkan apa Bang Majid?
Lanjut Bang Majid. Nggak tahu, nggak ada suara saya. Signal saya ada suara nggak sih? Bagus. Ada kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi kerokan soalnya nggak fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustaz Sufi, oke, nggak apa-apa. Kerokan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi mohonan Bang Majid ya. Saya jangan dikti. Ini signal saya, maaf ya, signal saya itu lagi buruk ya, maaf ya. Begini Bang Majid, saya mau izin maaf. Saya jangan dikti karena saya membaca. Halo. Ada suara nggak? Aduh, ini. Halo? Ada suara Bang, ada suara. Bang Majid. Aduh. Saya ini nggak semangat kalau koin saya nggak naik-naik. Saya pengen koinnya kayak Ustaz Ramli. Signal saya. Biar semangat saya ngomong. Berapa koin saya? 500 sampean. Aku masih 9. Gimana mau semangat ngomong aku? Siapa yang memberi saya banyak koin? Tahu. Tak ada. Jadi begini Bang Majid ya. Jadi pertama, jadi pengertian apa? Aku nggak dengar bicara kalian semua, maaf ya. Aku nggak dengar karena signal saya kuning tuh. Aku dengar. Jadi silakan, nggak apa-apa, silakan bicara sendiri. Tapi saya nggak dengar, Pak. Maaf ya. Aku dengar. Ya, jadi sekali lagi tadi menepis ini biar tidak ada isu ya bahwa hadis Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf itu bukan berarti Al-Qurannya ada 7 macam, bukan. Itu tentang qiraah sab'ah, bahkan ada qiraah asyra. Semuanya itu memang terjadi perbedaan teks, perbedaan makna, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Itu semua benar karena sanadnya masing-masing imam itu muttasil bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa seperti tadi mushaf Aisyah itu yang dibahas oleh Abang Majid itu tidak hanya ada wasolatul asr itu Quran surat Al-Baqarah 239 itu, bahkan di An-Nisa 117 hasobu itu ditulis hatobu, ya kan. Di dalam Al-Anbiya 98 ya, itu apa namanya, An-Nur 15 taliqunahu itu tertulis di Quran kita ittolaqaunahu ya. Di dalam Al-Mu'minun ayat 60 ya'tuna tertulis yu'tuna, ya kan. Bahkan di dalam apa ini namanya banyak ratusan, di dalam Al-Baqarah 2110, di dalam An-Nisa 112 banyak. Artinya itu semua sah banget, sah karena sanadnya masing-masing itu bersambung. Tetapi karena kita mengikuti apa namanya di Indonesia ini madhab yang sudah terbiasa membaca mushaf Utsmani, itu ya itu saja dibahas. Tetapi secara ilmuwan itu bukan berarti ada yang dihilangkan atau ada yang ditambahkan, tetapi itu semua 7 versi, baik itu penambahan, pengurangan atau perbedaan teks dan makna itu adalah sanadnya muttasil kepada baginda Nabi. Ini bukan menurut saya. Sekali lagi ini salah satunya menurut apa dalam kitab Tarikhul Quran dari Profesor Dr. Muhammad Hadi Ma'rifat mulai halaman berapa ini. Beliau ini adalah seorang Professor of Quranic Science and Theological at Seminary ya. Tetapi semuanya itu tidak merubah tentang maksud Al-Quran. Apakah Al-Quran itu, ya kan? Ini yang penting. Jadi apa namanya? Perbedaan makna teks atau penambahan atau tidak sama dengan teks yang lain itu tidak merubah maksud Al-Quran secara umum. Apa benar? Pendapat Ustaz Romli benar. Siapa bilang Pak nggak merubah makna? Sebentar, merubah teks, merubah. Udah kasih waktu. Tapi saya tanya, dari mana Abang Romli bilang ini nggak merubah makna? Loh, saya katakan tadi qiraah sab'ah, qiraah asyra merubah teks, merubah makna, tetapi tidak merubah maksud Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Siapa bilang nggak merubah maksud Al-Quran? Loh, ini maksudnya. Siapa bilang? Ini kitabnya. Contohnya, saya bilang contohnya tadi di situ. Riwayat Siti Aisyah ada bilang, "Wahafizu 'ala salawati." Majid bukan orang Muslim itu. Lah ya itu saya belum selesai menjawab dipotong terus. Jadi Al-Quran udah dijawab, jawab Pak Romli. Udah tadi anta udah aduh. Aku tidak pakai referensi. Jadi ente udah jawab itu. Ente udah jawab tadi.
Enggak, belum begini Bang Majid, semuanya. Pak Yai Romli, begini Ya. saya bisa menangkap maksudnya Bang Majid bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditambah-tambah dan dikurangi. Apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi itu, kemudian diartikan bahwa itu adalah al-wusta atau al-asar tadi itu, maka perlu ditambah. Kalau begitu al-asar, maka sudah ada Al-Quran yang kedua lagi, seperti itu. Bukan begitu Seperti itu. maksudnya. Bukan begitu. Jadi pengertian dari qiraah sab'ah. Yang salah satunya tercantum di dalam mushaf Aisyah itu. Abang Majid kan mushaf Aisyahnya cuma satu dalil itu. Saya banyak puluhan ini. Itu Aduh, ya Allah, Nah, ini- saya bahas ini- Bang, jangan mutar-mutar. Saya Wah, bilang ini- dari mana Anda bilang itu tidak merubah maksud dan makna? Loh. Kalau dinambah satu kata, dinambah satu kata, Pak. Dinambah satu kata, itu bisa merubah satu makna dan maksud. Jangan asumsi-asumsi. Sudah. Yang saya maksud. Sekarang sebentar. Sekarang saya membilang kamu Romli beli gula dan teh. Ya. Itu nanti Romli beli gula dan teh. Itu firman Tuhan. Terus di ayat satu lain saya bilang Romli beli teh. Enggak bilang beli gula. Berubah mana enggak rubah mana? Rubah maksud enggak rubah maksud? Itu maksudnya Boleh Pak Yai saja, Romli. Berarti ada perjanjian. tambahan, berarti ada yang dikurangi begitu. Begini Pak Yai Romli. Iya, Asiswa ala berarti gimana salawati wa asumsi ini salawati orang enggak merubah enggak merubah. Nih, wa qumu kalau saya lillahi jawab- qanitin. Enggak merubah, Maka enggak itu kalau mau merubah. kalau Saya umpamanya sendiri. itu Saya kalau mau Aisyah jawab meriwayatkan terus ya. tadi. Ya sudah kamu Begini, Bang. tapi setelah ini saya baca dalil yang dipotong. Silakan ngomong baik panjang enggak? Begini Bang Romli, saya coba ingin menangani saja Bang. Begini Bang, kalau memang di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 itu dinyatakan nafi soal salawatu wa salawatil musta tadi itu wa qumul qanitin, kemudian diartikan menurut dalam Bukhari diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi itu al-asri, maka perlu ditambah al-musta wal al-asri tadi itu Bang. Itu maksudnya. Boleh saya jawab enggak? Iya, berarti ada maksud itu. Berarti Tuhan itu ada maksudnya. Berarti salat al-asr beda sama salat al-wusta. Berarti kita ini sebagai orang muslim harus kita tahu apa maksud salat asr, apa maksud salat wusta. Berarti salat asr itu beda sama salat wusta. Nah, begitu. Kamu bilang naik ke sini bilang enggak ada bedaannya. Dalam satu dalil aja itu ada banyak perubahannya. Jadi begini Bang Majid, bahwa itu al-musta tadi itu kan bil makna dia tadi itu menurut para pendapat ulama adalah al-asri. Kenapa? Karena dia adalah sholawati. Bil makna adalah begini, Pak. khamsun 5 sholat yang 5 waktu tadi itu Bang. Begini Pak Tafakur. Boleh saya ngomong? Bisa saja sebentar Pak Rabi. Bisa saja salat wusta itu bukan salat dari farad. Bisa saja salat duha. Bisa saja salat wusta itu apa? Banyak tafsir gitu. Jadi jangan menghakimi Al-Quran dengan asumsi-asumsi kita sendiri. Itu firman turun dari Allah. Berarti konsisten Tuhan itu. Apa yang dia turun, tahu apa yang dia kasih firman ke kita. Bukan Al-Quran menghakimi dengan kata ulama. Berarti salat asar, berarti salat wusta. Berarti Tuhan itu gagal. Karena apa? Karena Siti Aisyah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Itu riwayatnya seperti itu. Rasulullah pernah bacaannya firmannya seperti itu. Wa salatul wusta wa salatul asr. Berarti firmannya yang diterima oleh Allah. Ada salat wusta, ada salat asr. Berarti salat wusta itu beda sama salat asr. Logika aja kita, logika. Boleh saya ngomong? Ya silakan Pak Yai. Tapi kalau saya ngomong jangan dipotong. Saya menghormati panjenengan berubah. Ngomong panjang saya diam loh. Jadi begini ya. Ada dua pendapat. Konklusinya begini. Mushaf Aisyah itu secara kaidah ilmu adalah benar ya. Ya, Mushaf Utsmani ini secara kaidah ilmu benar karena sanadnya sama-sama muttasil. Nah, itu kan pertama, karena Al-Qur'an diturunkan dalam 7 huruf. Ya, yang kedua bahwa ternyata sholat asar yang tidak dicantumkan dalam Mushaf Utsmani kita itu diperjelas di dalam hadis. Di dalam hadis itu yang dimaksud sholat wusta itu banyak pendapat ya. Ada yang dimaksud sholat subuh, ada yang dimaksud menjaga sholat 5 waktu, ada yang dimaksud sholat asar, macam-macam. Nah itulah konklusi yang baik tanpa merubah. Sebentar, ini yang penting tadi dipotong. Jadi qiraah sab'ah dan qiraah asyra itu semuanya benar karena sanadnya mutasil dari baginda Nabi, walaupun terjadi perbedaan teks, perbedaan makna tanpa mengurangi perbedaan maksud daripada apa itu Al-Quran. Ya, yang saya maksud tidak membedakan maksud. Sebentar, saya belum selesai mau dipotong. Ini poinnya kok. Apa Tapi itu ini karena mutar-mutar Pak Romli, makanya saya bantah ya. Ini saya mutar-mutar. kalau mau baca Nggak bisa kitab pada mengasih poinnya jawab. kamu potong, kamu terbojo ini. Jangan begitu diskusinya Rizky. Kamu Tadi antum kata-katanya diulangi lagi terus, diulangi. Nggak ada jawaban. Saya bilang tadi. Saya bilang tadi. masuk pada konklusi kamu potong. Jangan begitu diskusinya lah. Jadi yang saya maksud tanpa merubah maksud Al-Quran. Capek saya. Capek Pak. Berbeda tapi dua-duanya benar. Saya bilang sama Batafakur,
beli teh sama gula sama saya beli teh doang. Itu dua-duanya benar nggak? Secara logika dong. Ya, karena sudah dikurangi, yang kedua sudah tidak ada lagi gulanya, sudah tinggal tehnya saja. Begini kalau saya begini Tapi Bang. beda enggak? Beda Bang, artinya sudah ada pengurangan di situ, dari suruh beli teh kemudian gula, kemudian berita yang kedua sudah tidak ada lagi. Maka kalau mau cari kebenaran di antara duanya ini, maka tidak ada kebenaran di antara kedua tadi itu jika dipersoalkan. Yang saya takutkan oten-oten mendengarku ada pengurangan dalam Al-Quran. Padahal pembahasan kita hari ini bukan masalah kurangnya kalimat dalam Al-Quran, tidak, hanya soal mana masalah mustoh tadi ini. Jadi kalau menurut saya begini Bang, sholawati mustoh tadi itu, as-sholawati kan bil jamak, dia itu artinya sudah bil jamak tadi itu, menurut para ahli fikih itu adalah sholat yang 5 itu. Yang wajib tadi itu, karena juga ada kata-kata sholat wasolawati, tidak memiliki alif dan tak biasa, tetapi tak marabuto, yaitu alam kemudian waw kemudian tak marabuto. Itu kemudian bermakna mufrad, bisa juga bermakna jamak begitu. Berarti dua kalimat ini itu berarti salat wusta itu beda sama salat yang wajib. Sholawati tadi itu, hafizu ala sholawati wasolawatil wusta tadi itu bermakna sholawati tadi itu, kalimat yang pertama ala sholawati itu adalah bermakna jamak, yaitu sholat yang 5 itu, tidak termasuk sholat tawafil. Maka bisa saja diartikan yaitu maghrib, bisa saja yang diartikan asar, bisa juga diartikan yang pokok pada tidak keluar 3 sholat yang wajib, 5 wajib tadi itu. Nah kalau ada periwayatan tadi itu menyatakan di dalam riwayat Aisyah dalam kitab Bukhari, maka tidak ada salahnya juga sih, cuma tidak bisa diletakkan yang namanya sholat asar. Itu menurut Kiai kalau saya coba menangkap, cuma Kiai tadi kan Pak Robi belum diberi kesempatan barangkali. Iya. Apa? Nggak paham juga. Ini jadi kamu membenarkan dua-duanya juga. Ada salat asar benar, nggak ada salat asar benar. Itu kan artinya dari sisi tafsir. Analah begitu Bang Majid. Iya, menurut saya sih. Enggak, firman Tuhan itu firman Tuhan turun 2 kali, ada satunya ada salat asar, satunya enggak. Menurut Anda begitu? Tidak juga, artinya di dalam situ kan al-wusta tadi itu dia bisa bermakna as-sholawati tadi itu adalah jama' 5 sholat yang itu semua wajib. Gimana begitu dia? Saya tanya sama Anda secara logika Bang, tafakur. Jibril waktu membawa ayat ini, satunya bilang ada salat asar, satunya tidak, atau gimana? Ya itu tadi mau dijelaskan oleh Pak Kiai Romli tadi itu. Maksudnya ini bilang dua-duanya benar, berarti Jibril itu turun 2 firman, satu ayat dua macam. Bisa nggak begitu? Jadi satu firmannya ada salat asar, satu firmannya nggak ada salat asar. Kira-kira itu Jibril caranya begitu, Pak? Ya begini Pak, kan di dalam mushaf yang ada tadi itu kan, bahwa di dalam mushaf Utsmani kita kita percaya yang tadi itu al-wusta tadi itu begitu dalam kalimatnya. Jadi kalimatnya itu tidak ada kata-kata al-asar di situ, tidak ada kata-kata al-maghrib, al-subuh, tidak ada di situ subuh. Berarti di situ adalah sholawati musta. Berarti riwayat itu batil. Saya tidak bisa mengatakan batil, tetapi saya juga ini bentar ini turun. Ini Bang, artinya turun. Capek. Jadi nggak bisa ditangkap ini, nggak bisa ditangkap poinnya. Nggak konsisten. Iya. Nggak konsisten. Saya dari tadi nyimak sudah konsisten, ragu. Nggak ada pilihan. Terbongkar. Nggak ada pilihan. Kaget. Apakah riwayatnya bat? Dia kaget, terbongkar. Iya. Mereka nggak mau ditahan Al-Quran, ditahan riwayat, ditahan itu, padahal riwayat itu meragukan Al-Quran. Ya. Ditanya nggak konsisten gitu, ditanya mana yang benar, Al-Qurannya yang benar atau riwayat yang benar, mereka nggak bisa jawab jujur. Mereka takut mengorbankan riwayat. Tapi meragukan Al-Quran boleh. Itu masalahnya. Jadi saat saya nanya, Jibril waktu turun membawa firman, satu firmannya, satu ayatnya bilang ada salat asar, satu firmannya bilang nggak ada salat asar. Masuk akal nggak sih? Nggak mungkin itu benar. Jadi begini, kalau wahyunya tetap satu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah membacakan kepada para sahabat, mungkin nih ada yang salah tangkap atau salah mencatat, sehingga kemudian terjadi tujuh macam bacaan itu. Maka kemudian diseleksi oleh Utsman bin Affan. Makanya kenapa kemudian 7 macam qiraah itu tidak semua masuk ke dalam mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini kan punya tim itu untuk menseleksi mana yang kira-kira itu lebih banyak disepakati atau didengar oleh para sahabat tentang bacaan-bacaan itu.
begitu Bang Majid gitu. Jadi mushaf-mushaf ini mentarjih lah dari semua hasil catatan sahabat atau hafalan sahabat yang didengar dari Nabi langsung begitu. Oke, berarti Pak Sufi, iya. Qiraat Ibnu Mas'ud itu juga nggak dimasukkan di situ. Betul. Berarti Pak Sufi. Bentar Majid, bentar. Itu jawabannya ngeri loh Ustaz Cek kalau begitu. Menurut saya nggak ngeri. Artinya gini, menuduh Sayyidah Aisyah salah mendengar, berarti atau Sayyidah Aisyah yang lupa, berarti dia dilakukan di situ. Itu bukan menuduh lupa Bang Sahrul. Jadi saya yakin juga pada saat itu Aisyah juga terlibat lah ya. Pasti dilibatkan juga waktu penulisan itu karena semua seorang hufat, para perawi itu terutama yang Ibnu Mas'ud yang disebut asisten Nabi semua itu semua dilibatkan dalam proses itu. Nah, Utsman sendiri paham. Makanya yang saya tadi khawatirnya dalam jawaban Ustaz Cek tadi, ketika mensahihkan hadis itu berarti di situ Sayyidah Aisyah yang salah di situ kan. Tahrifnya bukan dari Imam Bukhari-nya, berarti dari periwayatnya. Akhirnya kan ujungnya ke situ Pak Yai. Itu maksud saya bahayanya. Bisa jadi gini, misalnya kayak sholatul wusta ya. Mungkin ada yang bertanya karena ada riwayat hadis misalnya, apa yang maksud sholat wusta? Oh itu sholat asar. Nah, mungkin itu sholat asar kemudian dianggap itu Al-Quran gitu loh. Padahal itu penjelasan dari Nabi gitu loh. Kan bisa jadi seperti itu gitu. Iya maksud saya gitu Pak Yai. Kalau statement Pak Yai tadi awal tuh mungkin ada yang salah tulis, ada yang salah dengar, kemudian dirapikan di zaman Sayyidina Utsman. Nah, jika meyakini hadisnya itu, berarti Sayyidah Aisyah yang salah dengar di situ kan. Wal asr tadi itu, wassalatil asr itu kesalahan di situ berarti. Konsekuensinya kan gitu. Akhirnya yang kena tahrif bukan Imam Bukhari tapi Sayyidah Aisyah. Lalu meyakini hadis itu ya tadi. Ya ini mungkin udah bahaya. Namanya kayak majelis tarjih Al-Quran lah pada saat itu gitu loh. Bahkan yang dilibatkan itu bukan hanya orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, para penghafal dari seluruh penjuru itu. Dan tujuan Sayyidina Utsman itu kan menyatukan satu huruf kan sebenarnya. Kalau dari sejarah ya, mau dijadiin satu semua Quran kan. Kalau nggak salah nih, benar nggak Pak Yai? Satu huruf gimana sih maksudnya satu huruf? Enggak, yang tadi ada 7 ahruf itu di zaman Sayyidina Utsman kan mau dijadiin satu semua tuh sejarahnya. Halo? Iya. Nah, yang saya tahu di zaman Sayyidina Utsman itu nggak ada 2-3 ahruf apalagi 7 mau dijadiin satu tuh kan. 7 qiraat maksudnya. Iya, 7 qiraat mau dihapuskan mau jadi satu zaman Sayyidina Utsman. Setahu saya kayak gitu sejarahnya Bang Muri. Nah kalau 7 itu dibenarkan, kenapa mau dijadiin satu sebenarnya? Itu kan masalah lagi tuh kalau mau dipercayai sejarahnya dan hadisnya ya. Ya kan bisa juga menggunakan metode tarjih, metode mana yang lebih banyak nih periwayatannya, bacaannya tentang ini dan itu. Kan itu pasti ada seleksi, nggak mungkin sembarangan juga Utsman bin Affan itu. Karena ada kekhawatiran besar pada saat itu kan banyak para penghafal yang mati di medan perang. Mungkin dituliskan Al-Quran itu. Nah, itu yang saya setuju. Maksudnya kebijakan kalau dari sejarah ya, kalau mau diyakini kebijakan dari Utsman itu untuk menjadikan Quran itu satu huruf saja kan berarti. Ya satu qiraat. Iya, satu huruf berarti. Oleh umat. Tapi kan faktanya pasti bocor juga kan, orang meneliti ini siapa sih yang qiraat yang selain yang dimasukkan, kan pasti banyak para ilmuwan, para ulama yang nyari-nyari gitu. Kalau 7 itu sudah legal di zaman Nabi, kenapa malah mau dihilangkan tuh firman-firman Allah yang lain gitu loh. Kalau mau dipercaya sejarahnya kan akhirnya nabrak ini itu menurut saya ya. Ini kiamat asli nih. Waduh, kiamat tahu nanti tambah ini nih framing Al-Quran lagi nih. Assalamualaikum. Oh, kiamat asli. Waalaikumsalam. Asli nih, asli kiamat nih. Asli. Oh, kamu masih belum ditangkap, kiamat katanya udah diburon. Diturunin. Kemana diturunin? Kasihan Bang Majid. Bukan aku, Bang. Bukan. Naikkan lah. Bukan. Siapa itu? Saya bukan. Nanti akun Anda dilaporin sama teman-teman dia. Padahal saya nggak pernah saya diskusi lintas agama.
Ini Ya, jangan teman-teman dilaporin ikutnya dah kiamat. kawan-kawan yang di bawah. 1 minggu saya gara-gara kiamat kemarin. Oh, Emang bentar, kenapa? bentar. Aku ganti akun dulu ya, bentar. Ngapain deketin kiamat takut nih? Pakai akun ini. Udah sama. Ini akunnya masih kecil juga kok. Shalom alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jangan bahas lintas agama lah. Ini lagi nih. Males. Shalom alaihim pengikut ini nih. Ana surah Yesus al-Masih. Kalau lintas agama jangan. Jadi mau tahu kan, Nan? Mau tahu nggak itu faktanya? Mau tahu nggak faktanya? Fakta apa tuh? Jadi Sini. jadi mereka untuk karena terlibat dengan banyak riwayat di dalam Bukhari, bukan dari Siti Aisyah ya, kalau saya bawa riwayat itu banyak tentang tahrif Al-Quran gitu. Nah, akhirnya mereka itu terlepak gitu, terbojok. Akhirnya mereka menciptakan ilmu namanya sebuah qiraat untuk melarikan dirinya biar nggak tuduh Al-Quran itu bernah tahrif atau ditahrifkan. Akhirnya membuat ilmu itu untuk nggak mau gagalin kitab Bukhari. Naik kiamat. Akhirnya mereka menciptakan satu qiraat itu. Nggak mungkin, saya nggak percaya Tuhan itu menurunkan Al-Quran nggak konsisten gitu. Dokter aja kalau dia lagi operasi, Pak Jack Sofi, dia sangat hati-hati dan sangat detail untuk waktu dioperasi. Bagaimana Iya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Masa Begitu nggak juga konsisten kiamat, untuk kiamat. menurunkan firman-Nya? Begitu juga Utsman bin Affan kan yang mengumpulkan para hufat pada waktu itu. Saya nggak percaya itu semua riwayat, Pak Ustaz. Saya nggak percaya ada Utsman mengumpulin ini. Saya percaya Rasulullah itu udah meninggal, Al-Quran udah tertulis, udah asli gitu. Saya percaya seperti itu, Pak Ustaz. Loh. Terus yang kita dapat sekarang siapa yang nulis itu? Sebabnya gini, Pak Jack, kalau dia dituliskan di zamannya Utsman, artinya peletakan susunan ayat-ayat Al-Quran itu campur tangan manusia biasa. Penamaan surat-surat Al-Quran itu manusia biasa. Maka pada zaman saat Rasulullah sholat, Rasulullah baca surat apa ini? Enggak. Jadi masing-masing sahabat tuh punya catatan utuh BAB, ditulis dalam lontar apa namanya, pelepah-pelepah atau daun-daun atau batu-batu atau apalah. Gini, Pak Yai. Sebelum Oke lah, dikumpulkan jadi taruh. maksudnya. Ya, dia dicatat di pelepah-pelepah kurma atau di batu-batu. Ada riwayat bahwa adiknya Sayyidina Umar itu sedang membaca Al-Quran. Ditanyakan oleh Umar, apa itu yang kamu baca? Al-Quran. Kira-kira berapa banyak batu yang dia tumpuk di dalam kamarnya itu? Atau berapa banyak pelepah-pelepah kurma yang dia taruh di kamarnya? Kan nggak semua itu pakai batu. Atau begini, bagaimana bisa Rasulullah membaca surat yang panjangnya? Menurut mereka ini surat At-Taubah, menurut ini bukan surat At-Taubah, melainkan surat Al-Maidah. Sebanyak itu surat Al-Maidah dibaca oleh Rasul. Intinya gini loh BAB. Jadi para sahabat orang yang sekeliling Nabi itu semua hafid semua gitu loh. Mungkin yang ada itu ayat Al-Quran gini, di sekeliling Muhammad banyak orang-orang Arab Badui yang munafik. Itu ada ayatnya. Beda itu bukan Mereka ini. keterlaluan dalam kemunafikannya. Beda lah kalau orang Baduy itu beda. Namanya orang Baduy. Ini kiamat gimana kiamat? Iya, ini aku dari Enggak kamu kok belum ditangkap juga kiamat? Katanya udah jadi Itu dulu Bang Majid ya, saya sepakat dengan Bang Majid. Ya. salah saya apa? Assalamualaikum. Shalom. Anak baik-baik kok. Hah? Orang saya anak baik-baik kok. Karena kita Makanya kiamat jangan kejam-kejam lah sama agama lain. Aku aja nggak pernah menghina ininya kiamat kok, Tuhannya kiamat sama nabinya kiamat. Kejam apa? Orang aku baca memang begitu kok isinya. Makanya Emang apa yang kiamat baca? Misalnya nih, misalnya. Baca hadis dia, hadis. Misalnya apa? Hadis palsu. Al-Baqarah itu 223 misal. Misal. Asbabun nuzulnya kan ngeri itu isinya. Syaratnya Kata kan siapa ini? Kata siapa? Asbabun nuzulnya kata siapa nih? itu kan kata Umar itu. Oh. Kenapa tuh asbabun nuzulnya? Ya itu yang Al-Baqarah 223. Ya jelasin dong, kita kan nggak hafal. Kan kiamat yang hafal Al-Quran. Oh, yang jangan nembak dari belakang itu ya? Kayaknya sih ini. Bukan nembak, nusuk. Nusuk ya, nusuk. Anggap aja lah, beda dikit nembak menusuk. Iya.
itu kan ulama saling ini kan. Tapi kalau ulama besarnya sudah clear sih pendapatnya. Perasaan saya udah jawab sama kiamat waktu dulu pertama kali. Tapi ada nggak tertulis Tertulis apa? pendapatnya itu sebagian ulama? Itu kan di dalam hadis. Jadi kalau ulama ini ya, kan Muhammad bin Syahnun sama Muhammad bin Syahban kan yang meneliti ya, sampai nulis satu kitab khusus untuk menjelaskan itu, Al-Baqarah 223, dan mereka mengatakan hasil dari risetnya mereka ini itu didapati bahwa ayat itu berbicara tentang menggoli istri pada dubur gitu. Makanya kan ulama sendiri ada dua pendapat itu. Sampai Imam Malik sendiri, Imam Malik itu sampai menurut kaidahnya itu diakui bahwa itu sahih. Oh, enggak ada. Kata Imam Malik. Imam Malik tapi tidak mengamalkan. Oh, dia sahih tapi dia nggak ngamalin gitu. Coba bacakan di HP itu biar ini kiamat tuh suka kadang ada. Itu di dalam kitab Arwat An-Malik ya. Enggak ayatnya aja Bang ini. Takutnya nih salah paham ya, atau salah tafsir. Yang tadi siang itu Bang Jack. Aku nggak tahu tadi Saukum harsun. Oh, ini saukum masuk lakum itu. Loh, itu kok dijadikan dalil nusuk dubur gimana sih? Iya. Macam itu makanya asbabun nuzulnya tentang apa? Emang Fathul Bari ini bodoh gitu? Imam Asqalani itu. Mengapa coba? Asbabun nuzulnya apa itu? Itu tentang Umar yang menggali istrinya itu dari Iya, terus datang pada Rasulullah, dia tanya, terus dikatakan istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah itu untuk dirimu. Tapi sahih kan itu? Sahih. Anggaplah bagaimana sebulan. Fathul Barinya itu nomor 4526 hadisnya. 4526, 4527, 4528. Jadi itu yang dikaji itu karena ada kalimat dalam kurung di dalam hadisnya. Dan ternyata itu penambahan dari Al-Barqani sama kemudian dari siapa ya satu Al-Humaidi. Jadi mereka menambahkan. Jadi Al-Humaidi itu di dalam kitab Al-Jam' Baina As-Sahihain ya. Jadi dia menambahkan itu di dalam kurung, makanya kemudian di dalam kitab Bukhari ngikut gitu. Nah kitabnya dia. Di dalam mushafnya itu titik-titik, menggolinya pada titik-titik gitu. Gitu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat video yang singkat barusan bahwa apa yang disampaikan oleh ketiga ustadz itu, mereka ini lumayan terkenal lah di dalam ceramah mereka. Bahkan ada yang paling digemari bukan karena mereka membahas Quran dan hadis, bukan karena ilmu pengetahuan mereka tentang Quran dan hadis, tapi juga karena kehaluan yang selalu membahas Alkitab dan kekristenan. Dan di dalamnya ada Aristo dan juga Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Abdul Somad. Teman-teman boleh melihat dan mendengar apa yang mereka katakan. Itu merupakan cuplikan bagaimana mereka berkata-kata tentang Injil. Itu menurut saya keanehan karena mereka tidak beriman dalam arti memiliki Injil yang sesungguhnya, tapi mereka mengoreksi Injil itu sendiri. Nampak-nampaknya mereka sedang frustasi, nampak-nampaknya mereka sedang ingin membangun narasi bahwa mereka lah yang paling benar, bahwa punya mereka lah yang paling asli, bahwa Quran lah yang paling asli menurut mereka, sehingga Injil itu tidak asli lagi. Bahkan Aristo berkata, Injil itu apa? Ditunjukkan satu buku dengan narasi kebodohan. Saya bilang narasinya kebodohan karena dia bilang Injil itu ini katanya gitu. Injil itu Quran. Kalau kita misalnya bertanya kepada umat Muslim, benarkah Injil itu Quran? Benarkah Injil itu Quran? Maka kalau ada
Muslim yang lain menyetujui apa yang disampaikan oleh Aristo, saya tidak habis pikir. Saya tidak habis pikir, apakah mereka ini mempelajari, apakah mereka ini mengerti, apakah mereka ini tahu bahwa di dalam pengakuan-pengakuan daripada Islam sendiri, Injil itu sudah dipisahkan dari Quran. Walaupun Injil yang mereka maksud, saya tidak mengerti yang mana, seperti itu ya. Nah, teman-teman, menariknya kiai tersebut memberikan sebuah tamparan keras buat mereka, karena mereka selalu berceramah tapi tidak mendarat, tapi tidak memiliki poin yang perlu ditekankan kepada umat, bukan memperbaharui iman umat, malah mengoreksi sana sini, tapi tidak pernah tahu, bahkan identik menuduh palsu Injil itu sendiri. Kalau kita tanya apa arti Injil, mungkin mereka tidak tahu. Injil itu buat mereka yang diturunkan kepada Isa. Bagi Kristen, Injil itu bukan diturunkan dalam bentuk buku. Injil itu Kristus sendiri. Itu kabar baik itu. Kristuslah Injil itu. Lalu kalau ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil catatan para saksi mata yang menyaksikan Kristus, itu kitab Injil. Tapi kalau Injil itu kabar baik, itu Yesus sendiri, gitu ya. Jadi bukan Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan. Kita tidak memahami itu ya. Nah, yang menariknya kiai ini mengajari mereka, kan ketika di sekolah kita harus, ketika ditanya kita harus mengimani berapa kitab, ada 4 ya. Memang yang disebutkan cuma 2, Injil dan Quran. Tetapi yang pada faktanya yang mereka imani adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Itu menurut ustadz tersebut, kiai tersebut. Loh, kalau memang mengimani, kenapa kepanasan kalau membahas Injil Injil yang menurut saya itu Yesus Kristus yang di dalam Alkitab. Kalau memang Anda mengimani Injil, maka Anda harus memiliki Injil, harus membaca Injil, harus membeli Injil. Maka tepatlah yang dikatakan oleh kiai tersebut. Ketika dia belajar bahwa kita harus mengimani 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, maka dia pesan kepada orang tuanya, walaupun dia akhirnya dalam pengakuannya dipukuli oleh karena kepengen punya Injil. Loh, alasannya jelas. Kenapa kok dia kepengen punya Injil? Kan disuruh mengimani. Bagaimana mau mengimani kalau, ya benar, bagaimana kalau mengimani kalau tidak pernah ngebaca? Bagaimana kalau tidak mengimani kalau tidak pernah punya bukunya? Tidak mungkin, tidak pernah tahu. Loh, ustadz yang ketiga tadi ada Ustadz Somad, ada Kainama dan Aristo dan lain sebagainya. Mereka pede sekali ngomong Injil dipalsukan dan lain sebagainya. Bahkan Aristo tadi yang saya katakan, dia ngomong Injil itu Quran. Padahal mereka tidak pernah tahu Injil itu yang mana. Saya kasih tahu sama kalian, Injil itu dari bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Kabar baik itu siapa? Kristus. Kok bisa Kristus? Karena Kristuslah kabar baik yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, bedanya dengan kitab suci Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bentuk saksi mata yang mencatat apa yang terjadi ketika kabar baik itu menjadi manusia di dalam dunia. Ini harus clear kan gitu. Jadi daripada ustadz-ustadz ini sering mengoceh tentang kitab orang lain, lebih baiklah mereka itu membahas tentang hadis, Quran, dan lain sebagainya. Tapi nampaknya apalagi kedua ustadz yang Kainama dan juga Aristo, lihatlah mereka tidak pernah ngebahas tentang Quran dan hadis. Lebih doyan mereka membahas tentang Alkitab dan menafsirkannya secara sembarangan. Lalu kita mau percaya yang mana, ya kan? Kalau saya sarankan teman-teman itu lebih banyak membuka literatur, membaca literatur, karena Injil yang sebenarnya adalah Injil Kristus, Injil Kristus. Kristus itu kabar baik. Kalau Anda membaca buku kitab Injil, maka Matius, Markus, Lukas sebagai saksi mata. Maka karena itu, teman-teman, kita tidak percaya Injil diturunkan kepada Isa. Tidak pernah ada di dalam kekristenan itu. Semoga kita cerdas, tidak perlu Anda menyalahpahami tentang keyakinan orang lain untuk menyatakan bahwa Anda lah yang paling sempurna. Karena kesempurnaan itu klaim atau milik masing-masing agama. Oke? Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita cerdas. Semoga kita terus belajar supaya tidak buta.
di dalam zaman yang canggih ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.